Halo, salam kenal. Perkenalkan nama saya Catur Prasetyo. Jadi pada kesempatan hari ini, eee, saya akan mempresentasikan mengenai tugas LCE saya, mengenai evaluating the sustainability of traditional sago storage, a life cycle assessment approach, yang dilakukan oleh Yusuf dan kawan-kawan dari IPB dan kawan-kawan dari Universitas Merauke dan juga dari LIPI. Artikel atau jurnal ini dipublish pada tahun 2019. Jadi ini tujuannya adalah untuk melakukan evaluasi terkait keberlanjutan dari sagu dengan pendekatan life cycle assessment. Baik, next. Jadi produksi sagu di Indonesia sekitar 50% dari produksi sagu di dunia, dan ini adalah jumlah yang sangat besar, di mana sekitar 90% potensi sagu Indonesia berada di Papua, termasuk salah satunya ada di Papua Barat. Luas produksi sagu di Provinsi Papua sendiri sekitar luasnya adalah 4,7 juta hektar, eh, dan yang mana di Papua Barat ada sekitar 510.000 hektar. Tingginya potensi sagu Indonesia ini dapat mendorong perkembangan industri sagu di Indonesia. Kemudian Kabupaten Merauke merupakan salah satu provinsi yang ada di Papua memiliki luas lahan sekitar 4,6 juta hektar, yang mana terdiri dari 3,1 hektar berupa tutupan hutan termasuk hutan sagu dan 1,5 juta hektar adalah bentuk tutupan hutan. Pengolahan pati sagu di kabupaten ini masih dilakukan secara tradisional dan belum dilakukan dengan dukungan teknologi pengolahan pati sagu yang memadai. Pengolahan sagu tradisional dimulai dari proses panen hingga pengangkutan, kemudian ekstraksi, dan setiap tahap proses ini berkontribusi pada emisi gas rumah kaca. Untuk mengetahui jumlah GRK yang dilepaskan dari produksi pati sagu ini, jejak karbon dinilai dengan menggunakan metode LCA atau Life Cycle Assessment. LCA sendiri adalah metode analitis yang digunakan untuk mengumpulkan dan mengevaluasi input, output, dan potensi dampak lingkungan dari suatu produk atau layanan sepanjang siklus hidupnya. Penelitian ini dilakukan di desa masyarakat setempat, yaitu di Wasur, Kabupaten Merauke, yang bertujuan untuk menganalisis jejak karbon yang dihasilkan dari setiap proses dalam produksi pati sagu tradisional. Dampak emisi gas rumah kaca ini direpresentasikan dalam bentuk kilogram CO2 ekuivalen per 1 ton pati sagu kering yang dihasilkan. Berikut ini adalah diagram alur LCA umum dari pati sagu tradisional. Jadi di sini ada proses harvesting, kemudian ada proses transportasi dari lokasi sagu, pemanen sagu ke lokasi ekstraksi, kemudian ada eh, untuk pengupasan kulit, kemudian ada eh, pemilahan sagu, dan ada proses sedimentasi, dan ada proses pengeringan sehingga jadi tepung sagu. Untuk metodologi sendiri adalah dilakukan dengan mengumpulkan data primer dan sekunder terkait siklus hidup pati sagu untuk menganalisis jejak karbon dengan bantuan perangkat lunak Simapro version 8.5.0.0 bersama dengan database dari EcoInvent versi 3.3 yang digunakan untuk membantu analisis inventarisasi ini. Karena sagu yang dihasilkan dengan cara menebang pohon sagu dari hutan, pohon sagu dianggap sebagai masukan alam dan oleh karena itu digunakan data pohon berdiri diambil dari Simapro. Data input lain tentang pemanenan dan transportasi seperti berat dan panjang batang, berat limbah padat, dan jarak dari hutan ke lokasi ekstraksi uh, diukur. Kemudian dalam proses ekstraksinya berat kulit kayu bisa uh, sisa pot dan volume air yang digunakan dalam limbah dihasilkan
diukur secara langsung. Kemudian indikator GRK atau indikator emisi gas rumah kaca dilakukan dengan menganalisis jejak karbon pati sagu dari perhitungan estimasi CO2 dengan menggunakan perkandungan Maxima-Pro mengacu pada panduan persamaan berdasarkan IPCC tahun 2006 dengan rumus berikut ini. Analisis jejak karbon. Dari hasil penelitian jejak karbon, diketahui bahwa total emisi gas rumah kaca dari 1 ton pati sagu kering adalah sebesar 17,9 kg CO2 ekuivalen. Setiap proses produksi memiliki tingkat dampak emisi yang berbeda, dan kontribusi terbesar adalah pada tahap pengeringan yang berkontribusi terhadap 12,25 kg CO2 ekuivalen atau per ton pati sagu atau sekitar 68% dari total emisi gas rumah kaca yang dihasilkan dari 1 ton pati sagu ini. Kemudian kontribusi terbesar kedua adalah dari proses pemerasan yang menghasilkan limbah padat sebanyak 423 kg bubur sagu basah yang berkontribusi pada jejak karbon sekitar 1,74 kg CO2 ekuivalen per ton pati sagu kering atau sekitar 10%. Namun, secara keseluruhan dinilai dampak emisi ini masih jauh lebih rendah jika dibandingkan dengan dampak pada pati kentang dan tepung jagung yang masing-masing sebesar 2.402 kg CO2 ekuivalen dan 2.700 kg CO2 ekuivalen, dan tepung pati singkong sebesar 4.310 kg CO2 ekuivalen. Nilai dampak yang rendah ini terutama disebabkan karena penggunaan input energi minimum yang digunakan dalam pengolahan sagu tradisional ini. Dari hasil penilaian jejak karbon dapat berbagai peluang untuk mengembangkan perbaikan proses untuk lebih lagi meminimalisir atau mengurangi emisi gas rumah kaca, yaitu dengan memanfaatkan bubur sagu, sisa pengolahan pengeringan tadi untuk berbagai keperluan. Skenario pengembangan proses yang dapat diterapkan pada proses ekstraksi pati sagu dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Yang pertama adalah pemanfaatan bubur sagu. Ini dapat dioptimalkan atau dapat dioptimasi untuk pengolahan pakan ternak, kemudian pengolahan tepung bubur sagu, pengomposan, atau bahkan untuk dikelola supaya dapat dimanfaatkan untuk menjadi bioetanol. Kemudian untuk metode pengeringan lainnya bisa menggunakan pengeringan matahari untuk pati sagu supaya dapat meminimalisir emisi gas rumah kaca yang dihasilkan dari proses tersebut. Kesimpulan, dampak lingkungan yang disebabkan oleh proses produksi pati sagu tradisional melalui penilaian jejak karbon telah dihitung sebesar 97,9 kg CO2 ekuivalen per ton pati sagu kering. Kontribusi jejak karbon terbesar berasal dari proses pengeringan, yaitu 9,4 kg CO2 ekuivalen per ton pati sagu kering atau sekitar 30%. Selain itu, proses pemerasan menghasilkan limbah padat berupa 423 kg bubur sagu per 1 ton itu berkontribusi terhadap jejak karbon sekitar 17,4 kg CO2 ekuivalen per ton pati sagu kering atau sekitar 18%. Oleh karena itu, perlu dikembangkan beberapa skenario lain untuk meningkatkan produksi, terutama untuk memanfaatkan bubur sagu untuk produk olahan lain dengan menerapkan proses pengeringan alternatif dengan menggunakan sinar matahari. Berikut adalah referensinya, dapat kita lihat. Demikian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Semoga beberapa informasi yang saya sampaikan tadi bisa bermanfaat, dan sampai jumpa di kesempatan lainnya.